kenapa atau alasan kenapa kita mengkaji tarjih. Paling tidak ada 3 alasan ini. Yang pertama, Muhammadiyah sejak lahir itu sudah mengidentifikasikan dirinya sebagai harakah Islamiyah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ini ayat yang menginspirasi Mbah Yai Ahmad Dahlan. Yad'una ilal khair itu maksudnya mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu apa? Hai al-Islam, yaitu Islam. Kemudian kebaikan ini diimplementasikan dalam sebuah dakwah, sehingga Muhammadiyah lahir sebagai harakah da'awiyah, gerakan dakwah yang objek dakwahnya itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada 2 bidang ini, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian yang ketiga, karakteristik gerakan Muhammadiyah itu adalah harakatu tajdid, gerakan pembaruan. Kemarin juga sudah kita kaji, meskipun rumusan tajdid itu baru muncul atau baru dibahas di Muktamar Tarjih atau Munas Tarjih tahun 1989 di Malang. Nanti bisa dilihat di HPT Jilid 2 yang dipublikasi oleh PDA Malang itu bicara tentang hasil Monas Malang 1989. Di antara yang dibahas tentang pengertian tajdid dan bidang tajdid di Muhammadiyah itu apa gitu. Tetapi bukan berarti spirit tajdid itu belum ada di Muhammadiyah. Sejak awal Muhammadiyah sudah memiliki spirit tajdid ini, yaitu pembaruan. Misalnya Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah melakukan pelurusan arah kiblat di Masjid Kauman. Kemudian ketika tidak diperbolehkan di Masjid Kauman, Mbah Yai Ahmad Dahlan meluruskan arah kiblat di musolanya sampai berakhir pada pembakaran. Kemudian menurut murid termudanya Mbah Yai Ahmad Dahlan, Kiai Haji Raden Hajid, di sana dijelaskan Mbah Yai Ahmad Dahlan juga sudah menggunakan hisab. Kemudian 1920-an itu Muhammadiyah sudah memperbarui sistem pengumpulan zakatul fitri. Bahasanya zakatul fitri tidak diberikan kepada mudin, kepada penghulu, tapi boleh diserahkan kepada kelembagaan, yaitu panitia zakat. Meskipun dalam mazhab Syafi'i zakatul fitri itu tidak diperkenankan dibentuk panitia gitu. Tapi karena Muhammadiyah melihat ketika praktek zakatul fitri di masyarakat diberikan mudin, di salah satu buku itu dikatakan di kota gede itu mudin itu mendapatkan zakatul fitri itu bisa dimakan 1 tahun. Dan itu upaya Muhammadiyah dalam tajdid itu. Kemudian juga Muhammadiyah membolehkan khutbah disampaikan dalam bahasa Bumi Putra. Dulu istilahnya itu bahasa Bumi Putra, ya bahasa nasional meskipun belum muncul ya itu, atau bahasa daerah. Yang dalam mazhab Syafi'i khutbah itu diantara syaratnya apa? Antakuna bil Arabiyah, harus disampaikan dengan bahasa Arab. Sehingga Tuban itu Bapak dan Ibu sekalian, itu salah satu daerah yang anti selain bahasa Arab karena cekelan pada mazhab Syafi'i. Sebagian di wilayah Tuban sampai sekarang masih bahasa Arab dalam khutbah itu. Tapi Muhammadiyah memahami esensi dari khutbah itu kan mau'idhah atau memberikan wasiat. Mau'idhah atau wasiat itu kan harus dipahami. Sehingga membolehkan khutbah dengan bahasa Bumi Putra. 1925 itu Muhammadiyah juga melakukan sholat id di lapangan. Sholat id di lapangan itu tentu berlawanan dengan pandangan mazhab Syafi'i yang secara dalam pandangan mazhab Syafi'i sholat id itu lebih baik dilakukan di masjid. Sehingga Muhammadiyah ketika itu juga mendapatkan tantangan baik dari pengikut mazhab Syafi'i karena menyelisih pandangan mazhab mereka, dan juga dari pemerintahan Hindia Belanda yang ketika itu dianggap riskan jika umat Islam ini berkumpul kemudian bisa menimbulkan spirit nasionalisme.
Dan ini artinya spirit tajdid itu sudah ada sejak berdirinya Muhammadiyah. Meskipun rumusan tajdid itu baru dirumuskan belakangan 1989.